Oke, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah dia Allah yang begitu besar, dia Allah yang terbesar. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan dan pesan Tuhan minggu ini menjadi yang terbesar. Menjadi yang terbesar, kita buka bersama di dalam Markus 9 ayat yang ke-35. Markus 9 ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Nah, yang menjadi pesan Tuhan bagi kita minggu ini Bapak Ibu, sebagaimana Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya tentang prinsip menjadi yang terbesar. Tuhan mau kita memahami prinsip ini dengan benar. Menjadi terbesar menurut ukuran dunia bertolak belakang dengan menjadi terbesar menurut ukuran kerajaan sorga. Gagalnya orang percaya memahami hal ini akan membuat dirinya melakukan pengejaran yang salah dalam hidupnya. Rasa bangga dan harga diri seorang percaya tidak sepatutnya diletakkan pada apa yang dunia pahami. Terbesar dan terkecil menurut prinsip dunia hanya akan menempatkan manusia kepada kompetisi dan keangkuhan. Namun jangan disalahpahami, prinsip yang diajarkan Tuhan ini juga bukan untuk menyurutkan daya juang seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah Bapak Ibu, ketika saya merenungkan hal ini, seringkali gini, pencapaian seseorang dalam setiap kehidupannya, seringkali yang menjadi tolak ukur yaitu gini, supaya dirinya dipandang. Supaya dirinya diakui orang. Supaya orang tidak merendahkan saya. Supaya orang melihat bahwa saya yang terbesar dari di antara orang-orang yang ada di sekitar saya. Sehingga gini, ada pengejaran-pengejaran yang salah. Supaya saya, dan saya. Dan semua tertuju kepada saya. Nah sehingga fokus utamanya adalah saya. Nah padahal gini, yang menjadi terbesar menurut ukuran kerajaan sorga, yang menjadi pertanyaan dan perenungan dalam setiap kita termasuk saya, apakah yang sudah kita lakukan hari-hari ini atau selama ini itu menguntungkan kerajaan sorga? Atau menguntungkan kerajaan sendiri? Kita berusaha untuk membangun kerajaan sendiri demi apa? Demi pengakuan orang. Supaya orang melihat, wow, hebat, dia luar biasa. Ternyata pengharapan, sebuah pengharapan, pengajaran yang salah supaya saya menjadi besar. Supaya saya menjadi terhebat, terbaik, terkaya, terhormat. Itu kan ukuran dunia. Mungkin dalam pekerjaan, dalam bisnis, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata kalau kita renungkan juga, bukan hanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari saja. Ternyata dalam kehidupan kerohanian pun ini bisa terjadi Bapak Ibu. Konsep dunia, prinsip dunia, pemikiran dunia diterapkan dalam dunia kerohanian. Orang mungkin akan merasa bangga ketika gini, ketika dia menjadi seorang WL yang terbaik. Menjadi apa lagi? Menjadi singer yang terbaik. Menjadi pengkhotbah yang terbesar. Pemain musik yang terbaik,
Jadi seperti gini, berlomba-lomba. Seperti yang Pak Ishak sampaikan kemarin. Menjadi kompetisi, ada keangkuhan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, ketika seorang dimanapun, di dalam sektor apapun, di dalam hal apapun, kalau kita hanya memahami untuk menjadi terbesar menurut ukuran dunia, pasti di dalamnya gini, akan terjadi keributan. Yang saya katakan tadi, akan terjadi kompetisi, keangkuhan, atau gini, keegoan. Mementingkan diri sendiri. Pokoknya saya dan saya. Padahal kita paham gini Bapak Ibu, kita harus memahami bahwa yang terbesar itu hanyalah Yesus itu sendiri. Dia Allah yang terbesar. Tapi jangan disalahpahami, yang di Warta juga dikatakan. Jangan disalahpahami, udah deh, saya gak mau melakukan apa-apa lagi. Ketika saya dapat pesan ini, menjadi yang terbesar. Nah udah deh, saya gak mau melakukan apa-apa lagi, saya gak mau melakukan pengejaran apa lagi. Saya mau diam aja. Nah kita percaya bahwa orang percaya harus mengalami peningkatan dalam kehidupannya. Anak-anak Tuhan harus mengalami kemajuan. Harus mengalami kedewasaan, kerohanian. Harus mengalami satu keberhasilan, kesuksesan di dalam Tuhan. Ukurannya apa? Standarnya Tuhan. Nah perlu direnungkan gini. Prinsip dan ukuran apa yang kita pakai selama ini? Kalau ukuran surga, yes, kita lanjutkan. Andaikan selama ini kita melakukan ukuran-ukuran dunia yang kita pakai, pola-pola dunia, prinsip-prinsip dunia supaya saya bekerja atau hal sebagainya untuk orang melihat saya. Supaya saya dapat diakui. Ketika pesan ini datang, oh iya ya. Ternyata selama ini yang saya lakukan salah. Saya melakukan ini supaya hanya untuk orang melihat saya. Orang melihat keberadaan saya. Ternyata ini dasar yang salah yang saya lakukan selama ini. Nah, apa yang langkah yang harus kita lakukan? Segera ambil langkah untuk kembali kita kepada dasar yang benar. Nah, hal yang saya dapat Bapak Ibu, Markus 9 ayat yang ke-34 demikian firman Tuhan. Tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka ribut. Dan ini kan terjadi pada mereka. Pada waktu itu mereka bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka. Nah hal yang saya dapat yaitu pahami bahwa hidup adalah tentang orang lain. Pahami bahwa hidup adalah tentang orang lain. Ternyata ketika kita sebagai orang percaya, kita lahir baru, kita dimenangkan oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, kita hidup sukses di dalam Tuhan. Ternyata bukan tentang diri kita sendiri. Ternyata bukan tentang keegoan kita. Ternyata tentang orang lain Bapak Ibu. Mungkin pikiran mereka Bapak Ibu, murid-murid pada waktu itu, mereka dipenuhi oleh bayangan apa? Tentang kebesaran diri pribadi. Di dalam kerajaan Mesias. Dan ketika mereka ditempatkan di jabatan-jabatan tertentu. Itu yang mereka pikirkan. Itu yang mereka perbincangkan, itu yang mereka ributkan. Nah kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya juga belajar. Untuk memahami bahwa gini. Hidup adalah tentang orang lain. Artinya ada sesuatu yang harus kita kikis. Dalam hidup saya, dalam hidup kita masing-masing. Apa itu yang harus kita kikis? Keegoan kita. Mungkin selama ini kita berpikir
kita hidup di dunia ini pokoknya untuk saya dan saya. Saya membangun kerajaan diri sendiri. Sehingga orang lain bisa melihat saya. Padahal ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana. Tuhan punya tugas dalam kehidupan kita. Untuk kita apa? Memperhatikan orang yang ada di sekitar kita. Memperhatikan orang-orang yang ada yang membutuhkan pertolongan kita, orang-orang percaya. Seringkali kita bangga kan. Oh ya, anak saya berhasil. Saya berhasil dalam pelayanan. Sehingga orang-orang bertobat. Saya berhasil dalam sebuah karir. Saya berhasil dalam sebuah bisnis. Nah, bangga tidak salah. Tetapi gini, ketika kita membangga-banggakan diri. Dan akhirnya gini, ukuran dunia yang dia pahami. Saking membangga-banggakan diri, ukuran dunia yang dia pahami. Bahwa dunia itu harus seperti ini loh. Ukuran dunia itu harus seperti ini. Saya bangga. Nah, padahal kebesaran sejati adalah menempatkan diri kita, orang-orang percaya, menjadi apa? Menjadi berkat bagi sesama. Nah, kita belajar, sama-sama belajar. Kita belajar daripada teladan Yesus itu sendiri. Gimana ketika dia ada di dunia ini, dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak melihat diri sendiri, tapi dia melihat apa yang ada di sekelilingnya. Pertolongan apa yang harus dia lakukan. Hal-hal apa yang harus dia kerjakan. Kita belajar di sana Bapak Ibu. Pahami bahwa hidup adalah tentang orang lain. Nah, bicara tentang memahami adalah tentang orang lain. Ini bicara tentang sebuah pengorbanan. Nah, ternyata untuk kita bisa memahami orang lain. Untuk kita bisa ikut andil membantu orang lain mungkin. Memahami bagaimana orang lain, itu perlu pengorbanan. Ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada harga. Seringkali waktu yang harus kita lakukan, yang harus kita korbankan. Tenaga. Kadang materi yang harus kita korbankan. Untuk apa? Untuk kita menjadi dampak. Untuk apa? Untuk kita menjadi berkat. Bagi sesama. Nah, mungkin ketika saya mendapatkan poin ini, bahwa hidup adalah tentang orang lain. Saya melihat bahwa ketika kondisi hari-hari ini, banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan setiap kita. Banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Ketika saya perhatikan, iya ya. Ketika pandemi masa-masa seperti ini, banyak orang-orang yang membutuhkan mungkin pekerjaan. Mungkin orang yang membutuhkan pertolongan dalam kehidupannya. Butuh orang dikuatkan. Ketika orang sakit, engkau sanggup, engkau kuat. Karena Yesus ada beserta dengan engkau. Ternyata banyak orang-orang di samping kita mungkin. Di sekeliling kita. Ketika kita perhatikan, oh iya. Ternyata banyak sekali orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dan otomatis gini, kehidupan kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, mari Bapak Ibu, pagi hari ini untuk kita menjadi yang terbesar. Hal yang harus kita lakukan, yang saya lakukan adalah pahami bahwa hidup adalah
tentang orang lain. Dan kita belajar dari teladan Yesus itu sendiri. Kita belajar apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan, hal apa yang dia lakukan selama dia ada di dunia ini. Nah mari Bapak Ibu, satu hal yang saya dapatkan pagi hari ini, pahami bahwa hidup adalah tentang orang lain. Nah mari Bapak Ibu, untuk menjadi yang terbesar, bukan pandangan orang lain tentang diri kita, bukan pengakuan atas orang lain atas diri kita, tetapi hal yang harus kita lakukan menjadi terbesar menurut ukuran siapa? Apakah ukuran dunia yang kita pakai atau ukuran kerajaan sorga yang kita pakai? Ketika kita melakukan untuk kerajaan sorga, ada hal-hal yang diuntungkan, ada kerajaan sorga yang diuntungkan, ada Yesus yang kita agung-agungkan. Tuhan Yesus memberkati.